Apa yang memenuhi atau mengisi pikiran seseorang itu akan mempengaruhi cara dia berpikir yang lalu kemudian mempengaruhi cara dia memandang sesuatu. The way of thinking itu mempengaruhi the way of looking. Cara dia berpikir membuat dia juga memiliki cara memandang seperti dia berpikir. Dan ini berkaitan erat dengan apa yang ada di dalam pikirannya. Bila diisi oleh hal-hal yang cemar, hal-hal yang kotor, hal-hal yang tidak baik, hal yang buruk, hal-hal yang negatif, yang suram, yang buram, yang muram, maka dia memandangnya pun dengan cara yang seperti itu. Ibaratnya setiap nalar kita atau pikiran kita itu harus ada lensa, dan lensanya itu ada di mata kita dalam memandang sesuatu. Dan lensa inilah yang perlu diganti. Lensa di mana itu yang akan menjadi saringan atau menjadi jembatan untuk supaya apa yang kita pikirkan itu mempengaruhi apa yang kita pandang atau bagaimana kita melihat sesuatu. Melihat masalah atau melihat orang lain, melihat sesama kita, melihat problema hidup, melihat diri kita sendiri. Semua berkaitan dengan apa yang ada di dalam pikiran kita, yang memenuhi pikiran kita. Karenanya hari ini kita mau belajar lagi tentang bagaimana supaya lensa pikiran kita itu diganti dari yang tadinya cemar menjadi yang mulia. Kita perlu ganti lensa akal budi kita. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan lagi hari ini yang akan dibacakan di dalam Filipi pasal 4 ayat 8, sebuah ayat yang kita bahas dalam hari-hari ini. Bila kemarin berbicara dengan jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, pikirkanlah semuanya itu, maka hari ini kelanjutannya adalah jadi akhirnya saudara-saudara semua yang mulia, pikirkanlah semuanya itu. Apa yang dimaksud dengan semua yang mulia? Kata yang digunakan di dalam kitab suci bahasa Yunani itu adalah hosa semna. Hosa artinya semua, semna artinya mulia. Dan kata mulia ini muncul beberapa kali dalam Alkitab, merujuk pada sesuatu yang patut untuk dihormati, patut untuk dihargai. Ini merupakan satu sifat yang menunjukkan ada kualitas yang baik dalam diri seseorang yang menunjukkan kemuliaannya. Dinyatakan lewat bagaimana dia memuliakan Tuhan, bagaimana dia juga menghargai dan menghormati orang lain, bagaimana dia menganggap orang lain juga sebagai ciptaan Tuhan yang mulia, dan bagaimana dia juga berperilaku, berkata-kata yang mulia, yang baik, yang terbangun berdasarkan penghormatan kepada orang lain. Karena dia juga menghormati dan memuliakan Allah, maka dia juga menghormati orang lain di dalam dia bersikap. Dan semua pikiran yang mulia yang Paulus katakan kepada jemaat di Filipi, ini juga sekaligus menegur jemaat di Filipi, yang di dalam hubungan satu dengan yang lain mereka terjadi sebuah hubungan yang cemar, berangkat dari cara pandang yang cemar, tidak mulia sama sekali. Dan tentu saja ini merupakan satu pekerjaan rumah buat setiap orang dan setiap kita, bahwa pada dasarnya manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Bukankah itu yang dikatakan ketika dosa masuk dalam hidup manusia, maka kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Kitab suci katakan demikian. Yang berarti lensa nalar kita atau cara pandang kita yang berangkat dari pikiran kita itu sudah tidak terisi lagi oleh kemuliaan Allah, karena kita telah kehilangan kemuliaan itu. Sehingga yang ada di dalam pikiran kita adalah sesuatu yang justru kecemaran-kecemaran. Sesuatu yang justru menyebabkan kesuraman hidup. Dosa selalu menyebabkan hidup menjadi suram, masa depan suram, dan segala sikap kita juga menjadi suram. Kita melihat orang lain juga menjadi tampak suram. Apalagi melihat diri sendiri.
Dosa juga yang menyebabkan kehilangan kemuliaan itu menyebabkan hidup kita juga tercemar menjadi buram. Tidak jelas lagi dalam melihat, karena sudah dikontaminasikan atau dikotori oleh hal-hal yang buruk, yang berkabut, dan kita tidak bisa melihat jelas lagi karena sudah diselaputi oleh berbagai macam hal keburukan yang sama sekali tidak mulia. Kerusakan, sesuatu yang justru tidak adanya keseriusan. Kata semna itu juga mengandung makna keseriusan atau kesungguhan. Lalu karena kemuliaan Allah telah hilang dalam diri kita yang sudah berdosa, maka kecemaran itu juga menyebabkan hidup menjadi muram. Dan dosa menyebabkan manusia menjadi muram. Bukan saja bermuram durja bicara air muka, tetapi muram dalam arti kehilangan sukacita itu. Karena sudah tidak ada lagi kemuliaan itu, maka tidak ada lagi kita melihat hal-hal yang mulia. Yang ada hal-hal yang justru menyebabkan muka kita menjadi muram dan hidup kita menjadi penuh dengan duka cita. Karenanya betapa pentingnya kita perlu mengganti lensa nalar kita. Dari yang tercemar menjadi lensa nalar yang mulia. Dan bagaimana caranya? Agar supaya lensa nalar kita menjadi mulia, kita perlu tahu bahwa lensa mulia itu hanya bisa lahir dari nalar yang terisi oleh kalam mulia dari Sang Maha Mulia. Apa itu kalam? Perkataan-perkataan, hal-hal yang dari Sang Maha Mulia itu yang isinya adalah patut untuk dihargai, isinya adalah hal-hal yang mulia, isinya adalah hal-hal yang mengandung sebuah keseriusan, keagungan. Ada penafsir yang mengartikan kata semna ini berkaitan dengan regal, yaitu sebuah sosok Tuhan yang bersifat raja. Dan sebagaimana raja yang mulia dengan bukan bicara penampilan atau istananya, tetapi sikap seorang raja yang terkenal dengan kemuliaannya dan patut dimuliakan. Karena kemampuan dia, integritasnya, dan bagaimana kepemimpinannya, kepiawaiannya sebagai seorang yang berkuasa. Dan disinilah sebenarnya kita perlu terus untuk supaya mengganti lensa nalar kita yang sudah tercemar itu dengan kekuatan Tuhan, agar lensa yang baru, lensa yang sudah berlapiskan kemuliaan Tuhan, sehingga kita bisa melihat segala sesuatu yang mulia di balik yang cemar, sesuatu yang benar di balik sesuatu yang sudah rusak. Dan disitulah sebenarnya kekuatan dari Tuhan memampukan kita untuk punya cara pandang yang baik. Karena cara pikir yang sudah diubahkan oleh perkataan-perkataan mulia dari Sang Maha Mulia, maka cara pandang kita juga kepada diri kita sendiri, kepada orang lain, kepada sekeliling kita, kondisi dan situasi yang kita hadapi, itu pun akan berubah. Berdoalah mohon supaya Tuhan menaruhkan lensa kemuliaannya, supaya mata kita bisa melihat dari pikiran yang sudah diisi oleh kata-kata mulia dari Sang Maha Mulia. Selamat jadi pribadi yang mulia. Pribadi otentik adalah pribadi yang sungguh mau hidup mulia dengan lensa nalar pikir yang mulia oleh kekuatan kemuliaan Tuhan. Selamat bersandar lagi kepadanya dan jangan takut untuk diubahkan oleh Tuhan mulai dari akal budi kita. Amin.